Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atika Azaria, Muhammad Syaiful Umam, Wadatul Aisyih, Muhammad Torik Jamil, dan Muhammad Lutfi Irfani ingin mengerjakan tugas video tentang bab tauhid. Tauhid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah tauhid ialah tabih yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Dikutip dari buku Sang Pangeran Nahu Al-Jurumiyah karya Abu An-Naim, tauhid adalah isim yang mengikuti pada lafaz yang ditauhidkan dalam hal rofa, nasab, khofa, dan ta'rif. Sedangkan dalam kitab Al-Zuhdah An-Naqiyah karya Syekh Abu Harun Hamid Al-Shadiq Al-Basir Al-Munkaki mengatakan bahwa hadu tauhidi tabi'u rafi'i lil ihtimali. Tauhid adalah apabila ada lafaz yang mengikuti lafaz yang sebelumnya dengan tujuan menghilangkan keraguan makna lafaz yang diikuti. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Irfani dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tauhid lafzi. Nah, apa itu tauhid lafzi? Tauhid lafzi yaitu mengulang-ulang lafaz yang sama dengan lafaznya sendiri atau sinonimnya, baik berupa isim, fi'il, huruf, dan jumlah. Ja'a Zaidun Zaidun. Nah, di sini lafaz Zaidun yang kedua ini didatangkan untuk mentauhidi lafaz Zaidun yang pertama. Ini namanya tauhid lafzi yang mengulang isim. Dan kedua yaitu dengan mengulang fi'il. Contoh doroba Zaidun. Nah, lafaz doroba yang kedua ini didatangkan untuk mentauhidi doroba yang pertama, bahwasanya si Zaid benar-benar memukul. Nah, begini pun seterusnya. Saya akan menjelaskan tentang tauhid lafzi dhamir muttasil. Nah, apabila ingin mengulangi lafaznya dhamir muttasil untuk tauhid, maka harus bersamaan lafaz yang bertemu dengannya, baik berupa kalimat huruf, isim, atau fi'il. Tidak boleh mengulangi dhamir muttasilnya saja. Nah, kita ambil contoh marotu dika. Dika yang kedua yaitu didatangkan untuk mentauhidi dika yang pertama. Saya ingin menjelaskan tauhid lafzi kalimat huruf. Nah, kalimat huruf selain huruf jawab, apabila dibuat tauhid lafzi harus mengulangi bersama lafaz yang bertemu dengannya. Tidak diperbolehkan mengulangi kalimat hurufnya saja. Nah, kita contoh inna zaidan qaiman. Nah, lafaz inna zaidan yang kedua ini didatangkan untuk mentauhidi inna zaidan yang pertama. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang mentauhidi dengan dhamir munfasil mahal rofa. Mentauhidi dengan dhamir munfasil mahal rofa. Nah, semua dhamir munfasil mahal rofa itu dapat digunakan mentauhidi semua dhamir muttasil, baik yang mahal rofa, nasab, atau jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Jamil. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tauhid lafzi kalimat huruf. Kalimat huruf selainnya huruf jawab. Apabila dibuat tauhid lafzi harus mengulangi bersamaan lafaz yang bertemu dengannya. Tidak diperbolehkan mengulangi kalimat hurufnya saja. Contoh yang pertama A. Inna zaidan qaiman. Sesungguhnya Zaid orang yang berdiri. Tidak boleh diucapkan inna zaidan qaiman, karena setiap dua kalimat huruf itu harus ada sesuatu yang memisah. Yang baik diucapkan inna zaidan innahu qaiman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mentauhidi dengan dhamir munfasil mahal rofa. Semua dhamir munfasil mahal rofa itu dapat digunakan mentauhidi semua dhamir muttasil.
Nawawi, yaitu lafaz yang tabi mengikuti pada matnnya, yang menghilangkan berbagai kemungkinan. Taukid itu mengikuti pada muakkadnya lafaz yang diikuti. Dipakai pada taukid lafzi, yaitu yang pertama an-nafsu, kullu, al-ainu, ajma'u. Lafaz yang mengekor atau mengikuti pada ajma'u, ajma'una, akta'una, abda'una, absa'una. Contoh dari taukid seperti contoh ja'a zaidun. Ja'a zaidun yang artinya telah datang Zaid. Nah, kemungkinan itu pasti akan muncul. Ketika diucapkan ja'a zaidun, maka kalam ini kemungkinan mengira-ngirakan mudhaf, bahwa yang datang itu suratnya Zaid kah atau utusannya Zaid kah. Dan ketika diucapkan ja'a zaidun nafsuhu, maka kemungkinan itu akan hilang, karena ja'a zaidun nafsuhu yang artinya telah datang Zaid siapa? Yaitu dirinya sendiri. Mentaukidi isim nakirah. Para ulama ahli nahwu terjadi khilaf dalam mentaukidi isim nakirah, yaitu yang pertama mengikuti Kufah dan Imam Ahfashi. Hukumnya diperbolehkan apabila berfaedah isim nakirah yang boleh ditaukidi dan disyaratkan dua hal, yaitu yang pertama isim nakirah yang mahdud bisa dibatasi, memiliki permulaan dan akhir. Contohnya haulun, syahrun, lailatun, yaumun. Yang kedua, taukidnya menggunakan lafaz yang menunjukkan menyeluruh. Contohnya sumtu syahran kullahu, yang artinya aku telah berpuasa sebulan penuh. Ulama Basrah, tidak diperbolehkan secara mutlak baik berfaedah atau tidak, karena semua lafaznya taukid adalah makrifat, maka akan menimbulkan ketidakcocokan antara taukid dan muakkad. Maka tidak boleh mengucapkan sumtu zamanan kulluhu, yang artinya aku berpuasa sepanjang zaman. Baiklah, saya akan mengulas lanjutannya, yaitu domain mutasi yang ditaukidi lafaz al-ainu dan an-nafsu. Jadi ketika itu ada sebuah kalimat dan itu berhubungan dengan domain al-arafah, nah, maka contoh Fatimatun korojat ainuma. Fatimah bukan Fatimah, itu korojat satu contoh Fatimah, ainuma itu kahanane Fatimah. Nah, dari contoh ini jelas kita lihat bahwasanya bisa ada perubahan, ya. Ada perubahan, karena itu ketika domain mutasi ma'arafah seperti ini contohnya, maka harus bisa dengan domain mutasi. Nah, perubahannya gimana? Kalau orang yang tidak tahu, maka ini bisa ada paham di sini. Di ainuma Fatimah itu Fatimah itu korojat seperti itu. Opo ainuma kahanane Fatimah, maka wajib ini guna disahkan oleh domain mutasi, ya. Jadi dia Fatimah bukan Fatimah itu korojat opo dia Fatimah, opo ainuma ainuma yo kahanane Fatimah. Apa? Lalu ketika alasan atau jen, contohnya maratu tiga, nafida, maratu ketemu toko itu kita kelawan siro, nafida yo orang siro. Nah, ketika contoh seperti ini, mungkinnya dua wajah, boleh dipisah oleh ketemu pasir ataupun tidak dipisah. Nah, seperti ini ya, tidak ada ketemu pasir boleh dunia, atau di sini ditambahkan dengan ketemu pasir ditambahi angka. Walaupun kamu sampai juga kalau angka yang siro, nafida yo awal dari siro, itu ya. Terus yang kedua ada domain mutasi yang ditaukidi selain dengan al-ainu ataupun an-nafsu. Nah, ketika seperti ini maka boleh dua wajah, boleh dipisah maupun tidak bisa oleh domain mutasi. Contoh ro'aitu dengan sopo insun min kabeh kullukum kullakum yo kabehane sira kabeh. Nah, seperti itu sudah boleh. Atau di sini ditambahkan domain mutasi antum.
Bapak ngatur itu kabeh dulu yo kabeh itu boleh ya atau ditambah dengan huruf fasil antum seperti ini. Nah ini juga boleh dulu ngatur itu kabeh antum itu kabeh dulu itu kabeh. Terus selanjutnya mengenai lafaz Saudi. Konteks lafaz Saudi ini adalah sebuah kalimat ya, atau dinamakan dengan majhul. Jika ada dua kalimat ya, di Saudi ada kalimat huruf, terus yang kedua ada kalimat isim. Jadi kedua kalimat huruf isim tandanya yaitu sini ada